Jumpa lagi bersama Teacher Echa dalam pelajaran ekonomi untuk kelas 12 IS. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Sudah siap untuk belajar? Simak videonya dengan baik ya. Check this out! Dalam siklus akuntansi perusahaan jasa terdapat 3 tahap. Yang pertama, tahap pencatatan, yang kedua, tahap pengikhtisaran, dan yang ketiga, tahap pelaporan. Pada tahap pencatatan siklus akuntansi perusahaan jasa, ada 3 kegiatan yang kita lakukan, yaitu analisis transaksi, pembuatan jurnal umum, dan posting ke buku besar. Pada tahap pengikhtisaran meliputi pembuatan jurnal penyesuaian, neraca saldo, dan kertas kerja. Dan pada tahap pelaporan, kita akan membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tahap pencatatan. Pada tahap pencatatan yang akan kita pelajari yaitu karakteristik perusahaan jasa, sumber pencatatan akuntansi, analisis bukti transaksi, dan pencatatan jurnal umum. Oke, yang pertama kita akan membahas karakteristik perusahaan jasa. Karakteristik perusahaan jasa yang pertama yaitu tidak berwujud. Jasa tidak dalam bentuk fisik, sehingga tidak dapat disimpan. Maka setelah dibeli, jasa harus segera dikonsumsi. Karakteristik yang kedua yaitu tidak dapat dipisahkan. Jasa yang dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan. Karakteristik yang ketiga yaitu keberagaman, yaitu jenis dan kualitas layanan berbeda-beda. Karakteristik yang keempat, tidak tahan lama. Jasa tidak tahan lama, sehingga akan segera habis ketika dikonsumsi. Selanjutnya, kita akan bahas sumber pencatatan akuntansi. Setiap melakukan transaksi, pasti kalian akan menerima nota atau kwitansi. Nah, nota dan kwitansi itu merupakan contoh bukti transaksi yang akan digunakan sebagai sumber dalam pencatatan transaksi akuntansi. Maka, selanjutnya kita akan bahas bukti transaksi. Bukti transaksi yaitu bukti tertulis sebagai bentuk pertanggungjawaban terjadinya suatu transaksi. Bukti transaksi dibagi menjadi 2. Ada bukti internal dan ada bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi internal adalah bukti transaksi yang digunakan di dalam perusahaan sendiri tanpa melibatkan pihak luar perusahaan. Contohnya yaitu memo. Memo merupakan bukti transaksi yang dibuat oleh manajer kepada staf akuntansi. Selanjutnya, ada bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi eksternal terdiri dari kwitansi, faktur, nota debit, nota kredit, nota kontan, dan cek. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kwitansi. Kwitansi merupakan bukti transaksi penerimaan uang atas suatu pembayaran. Kwitansi dibuat oleh pihak yang menerima uang dan diserahkan kepada pihak yang melakukan pembayaran. Bukti transaksi eksternal yang kedua yaitu faktur. Faktur merupakan bukti transaksi jual beli secara kredit. Faktur dibuat oleh pihak penjual dan diserahkan kepada pihak pembeli. Bukti transaksi eksternal yang ketiga yaitu nota debit. Nota debit merupakan nota yang dibuat oleh penjual sebagai koreksi atau membenarkan transaksi pada masa yang lalu. Selanjutnya yang keempat, nota kredit. Nota kredit merupakan bukti pembukuan atas transaksi penjualan barang dan jasa secara kredit sebagai koreksi atau perubahan jumlah tagihan karena kekeliruan di masa yang lalu. Yang kelima, nota kontan. Nota kontan merupakan bukti pembelian atau penjualan barang atau jasa secara tunai. Dan yang terakhir ada cek. Cek merupakan surat perintah kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang tertentu. Oke, selanjutnya kita akan membahas analisis bukti transaksi. Analisis bukti transaksi merupakan kegiatan awal pada siklus akuntansi perusahaan jasa.
Setelah bukti transaksi kita terima, maka akan kita analisis, kemudian baru kita catat ke dalam jurnal umum. Analisis bukti transaksi menentukan posisi debit dan kredit suatu akun. Debit merupakan pencatatan akun sebelah kiri, sedangkan kredit merupakan pencatatan akun sebelah kanan. Untuk melihat bagaimana mekanisme debit kredit masing-masing akun, bisa perhatikan tabel di samping. Untuk harta, ketika dia bertambah maka akan kita catat di sisi debit, dan ketika berkurang akan kita catat di sisi kredit. Sedangkan saldo normalnya itu di sisi debit. Kemudian ada utang. Utang ketika bertambah kita catat di sisi kredit, sedangkan ketika berkurang kita catat di sisi debit, dan saldo normalnya di sisi kredit. Yang ketiga ada modal. Modal ketika bertambah kita catat di sisi kredit, berkurang di sisi debit, sedangkan saldo normalnya di sisi kredit. Yang keempat ada prive. Prive ketika bertambah kita catat di sisi debit, kemudian berkurang di sisi kredit, sedangkan saldo normalnya di sisi debit. Selanjutnya, pendapatan. Pendapatan ketika bertambah kita catat di sisi kredit dan berkurang di sisi debit, sedangkan saldo normalnya di sisi kredit. Dan yang terakhir ada beban. Beban bertambah di sisi debit, berkurang di sisi kredit, dan saldo normalnya di sisi debit. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Sebelum mempelajari langkah-langkah mencatat transaksi ke dalam jurnal umum, kita harus mengetahui dahulu apa itu jurnal umum. Jurnal umum merupakan media yang digunakan untuk mencatat transaksi perusahaan secara kronologis serta penjelasan yang diperlukan. Jadi, itu pengertian dari jurnal umum. Terus, apa sih fungsi jurnal umum? Nah, jurnal umum memiliki 5 fungsi. Yang pertama ada fungsi pencatatan. Semua transaksi yang terjadi pada perusahaan harus dicatat di dalam jurnal. Yang kedua ada fungsi historial. Jurnal umum dicatat secara kronologis dengan membukukan transaksi sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Yang ketiga, fungsi analisis. Bukti transaksi dianalisis terlebih dahulu, kemudian hasil analisis dicatat di dalam jurnal umum. Yang keempat, fungsi instruktif. Fungsi instruktif pada jurnal umum merupakan sekumpulan instruksi atau perintah. Akun harus diisi sesuai dengan apa yang tercatat dalam jurnal umum, termasuk perintah untuk mendebit dan mengkredit serta memposting ke dalam buku besar. Dan yang kelima, fungsi informatif, yaitu catatan dalam jurnal memberikan penjelasan mengenai bukti pencatatan transaksi yang terjadi pada perusahaan secara jelas. Oke, selanjutnya kita akan bahas bentuk dari jurnal umum. Bentuk jurnal umum berupa tabel yang terdiri dari 5 kolom dan juga ada nomor halaman. Bisa lihat pada gambar di samping, yang pertama ada halaman. Halaman itu ditulis dengan nomor halaman pada jurnal yang akan menjadi referensi ketika kita memposting ke dalam buku besar. Yang kolom pertama itu ada kolom tanggal untuk mencatat tanggal transaksi secara berurutan. Dan yang kolom kedua ada kolom keterangan. Kolom keterangan diisi dengan nama akun sesuai dengan transaksi yang terjadi. Dan yang ketiga ada kolom referensi. Kolom referensi digunakan untuk mencatat kode akun ketika transaksi dipindahkan ke buku besar. Apabila transaksi belum dipindahkan ke buku besar, maka kolom referensi dibiarkan kosong. Selanjutnya ada kolom debit untuk mencatat jumlah transaksi yang didebit dan kolom kredit untuk mencatat jumlah transaksi yang dikredit. Nah, setelah kita mempelajari dan mengetahui apa itu jurnal umum, fungsi jurnal umum, dan bentuk jurnal umum, maka selanjutnya kita akan mempelajari langkah-langkah dalam mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Ada 3 langkah dalam mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Yang pertama yaitu kita mencatat tanggal transaksi pada kolom tanggal sesuai dengan tanggal terjadinya atau tanggal yang tercantum pada bukti transaksi. Yang kedua, pada kolom keterangan kita tuliskan nama akun-akun yang mengalami perubahan akibat terjadinya transaksi. Akun pada sisi debit ditulis agak mendekat ke garis kolom, sedangkan akun di sisi kredit ditulis menjorok ke kanan.
sehingga akun yang didebit dengan akun yang dikredit tidak sejajar. Dan yang terakhir, kita isi kolom debit dan kredit sesuai dengan jumlah transaksinya. Berikut contoh jurnal umum yang telah diisi. Oke, seperti itu cara mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Teacher harap Anda semua bisa memahami dengan baik melalui video ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam hebat! Jangan lupa di like, share, subscribe, dan hidupkan loncengnya ya.